Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang UTBK 2021. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku akan membahas soal lanjutan soal asli UTBK Saintek Kimia 2019 yang part 4-nya nomor 57 sampai dengan nomor 60. Nomor 57, suatu sampel batuan diketahui mengandung garam natrium, kalium, magnesium, barium, dan seng. Sampel ini dilarutkan sempurna dalam hasil pekat dan zat pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Jika ke dalam larutan hasil penyaringan ditambahkan padatan KOH perlahan-lahan, ion logam yang akan mengendap sebagai padatan hidroksida adalah. Jadi inti soalnya itu adalah ion logam yang akan mengendap sebagai padatan hidroksida. Hidroksida berarti basa. Nah, senyawa basa kelarutannya itu tidak larut kecuali untuk basa golongan alkali atau 1A, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba. Kita lihat di kalimat awal, di situ ada garam natrium, natrium golongan 1A, jadi dia larut. Kalium juga 1A larut. Magnesium tidak larut berarti ya. Barium larut dan seng tidak larut juga. Jadi yang tidak larut atau mengendap itu tinggal magnesium dan seng. Kalau kita lihat, magnesium itu adalah logam golongan alkali tanah atau 2A, sedangkan seng itu adalah logam transisi. Jadi basa untuk golongan transisi itu kurang bersifat basa dan sukar larut. Jadi kalau dibandingkan antara magnesium dan seng, itu yang lebih gampang mengendap adalah seng. Jadi hidroksida logam-logam transisi khususnya M2+, M3+ itu kurang bersifat basa dan sukar larut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, Zn ya. Nomor 58, perhatikan reaksi di bawah ini. Ada 4 reaksi. Berdasarkan reaksi di atas, urutan kereaktifan logam berdasarkan kemudahan teroksidasi adalah ini deret volta ya. Ada 2 cara. Yang pertama, kalau hafal deret volta, langsung aja bisa pilih jawaban. Nah, kalau tidak hafal, kalian paham konsep deret volta. Jadi dalam deret volta itu, logam yang di kiri mampu mereduksi ion di kanan. Mampu bereaksi, mampu mengusir, mampu mendesak. Itu kadang kalimatnya dalam satu soal ya, diganti-ganti. Nah, kita lihat reaksi yang pertama, Cu tambah H plus menghasilkan tidak bereaksi. Artinya kalau disimpulkan itu, ini H duluan apa Cu? H duluan baru Cu. Kalau nanti terjadi reaksi, Cu yang di kiri, H yang di kanan. Karena logam yang di kiri mampu mereduksi ion di kanannya, ini tidak mampu, jadi balikkan. Yang reaksi yang kedua, Pb tambah 2H plus bereaksi ya. Jadi Pb yang di kiri, H-nya yang di kanan. Selanjutnya yang ketiga, Pb tambah H2O tidak bereaksi. Balikkan lagi, H2O yang di kiri, Pb yang di kanan. Yang keempat, Ca tambah 2H2O terjadi reaksi. Jadi Ca yang di kiri, H2O yang di kanan. Bisa ya. Jadi kalau tidak terjadi reaksi, kalian balikkan posisinya. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Lihat, di sini ada sama-sama H, kan? Sama-sama H. H sama Cu. Pb sama H. Jadi kita buat di sini pembatasnya H. Di sebelah kanan H ada Cu, nih ya, reaksi nomor 1, Cu. Di sebelah kiri H ada Pb, nih, reaksi nomor 2, Pb. Kemudian ada H2O di sini, pembatasnya lagi. H2O di reaksi 3 sama 4. H2O itu di sebelah kiri Pb, H2O, nih ya. Kemudian di sebelah kiri H2O ada Ca, Ca. Oke, jadi pilihan A sama E hanya membahas logamnya aja. Kita urutkanlah dia. Jadi Ca, Pb, sama Cu. Nah, dalam deret volta seperti ini, gimana urutannya berdasarkan kemudahan teroksidasi? Dari kiri ke kanan semakin mudah direduksi. Artinya oksidatornya
kan oksidator mengalami reduksi semakin besar. Dari kanan ke kiri semakin mudah dioksidasi, artinya reduktornya semakin besar. Yang ditanya berdasarkan kemudahan teroksidasi, jadi kekuatan reduktornya ya dari yang paling besar. Otomatis jawabannya adalah ini ya, kiri ke kanan. Ca lebih besar dari Pb, lebih besar dari Co. Jawabnya adalah E. Kalau nanti kemudahan terreduksi, baru Cu lebih besar dari Pb, lebih besar dari Ca. Nomor 59, reaksi yang tidak dapat digunakan untuk membuat asam asetat adalah. Nah, ini asam asetat, rumusnya apa? CH3COOH, kan? C-nya 2 di sini. Cara menjawab cepatnya, pertama kita lihat yang ada asetat-asetatnya ya. Ini iya, ini iya. Kan yang tidak ya, yang E juga iya. Nah, sekarang antara C sama D mana yang tidak? Kan asam asetat C-nya 2, atau nama yufaknya, ini kan nama trivial. Asam asetat itu asam etanoat ya, etanoat, yang ada eta-etanya ini. Jadi yang jelas yang tidak itu jawabannya D. Kalau kita jabarkan, propanol ini C-nya 3 ya, C-nya sama dengan 3. Kalau kita gambarkan isopropanol berarti iso ya, CH3 nya berdekatan, CH3 C, CH3 di sini OH. Karena tangan C4 di sini ada H lagi. CHOH ini alkohol apa? Alkohol sekunder. Kan alkohol sekunder kalau dioksidasi ini menghasilkan keton. Nomor 60, biokatalis yang digunakan dalam pencernihan jus buah dan sayuran di beberapa industri minuman adalah A. amilase, B. lipase, C. laktase, D. selulase, E. protease. Jawabannya yang mana? Yang A. amilase itu fungsinya untuk memecah amilum atau pati menjadi gula sederhana. Bukan ya. Yang B. lipase. Lipase itu memecah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selulase berfungsi untuk mengurai ikatan glikosidik beta, mengurai sel dinding selulosa tanaman yang dimakan oleh hewan herbivora, dapat mencerna serat dan lain-lain. Sedangkan yang protease itu fungsinya untuk memecah protein menjadi asam amino. Jawaban yang paling tepat adalah enzim pektinase untuk menjernihkan jus buah dan sayuran. Tetapi enzim ini sering dikombinasikan dengan selulase ya. Jadi yang mendekati itu jawabannya adalah D. selulase. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.